Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Faiza Nabila Anwar dengan NIM 2511113200110 sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai sistem reproduksi laki-laki. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah anatomi yang diampu oleh Dr. Roski Iliandri, Magister Kesehatan. Sistem reproduksi laki-laki merupakan salah satu sistem tubuh yang memiliki peran krusial dalam keberlangsungan spesies manusia. Sistem ini tidak hanya berhubungan dengan proses-proses tertentu, tetapi juga berperan penting dalam kesehatan fisik dan juga emosional. Kemudian oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang anatomi, fisiologi, serta berbagai gangguan yang bisa terjadi pada sistem reproduksi laki-laki sangat penting untuk mendukung kesehatan reproduktif. Pada presentasi kali ini saya akan membahas berbagai aspek terkait sistem reproduksi laki-laki, mulai dari struktur dan fungsi-fungsi organ yang terlibat, siklus-siklus hingga berbagai kondisi medis yang dapat mempengaruhi sistem ini. Harapannya dengan pengetahuan yang lebih baik, kita semua dapat mempengaruhi sistem ini dan menghargai dan juga menjaga kesehatan reproduksi baik secara individu maupun dalam konteks kesehatan masyarakat. Jadi langsung saja saya akan langsung masuk ke materi. Apa sih sistem reproduksi wanita? Sistem reproduksi pria itu, sistem reproduksi laki-laki adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk memproduksi dan juga mengantarkan sperma sel reproduksi laki-laki. Nah, sistem ini juga memainkan peran penting dalam produksi hormon, terutama testosteron yang mengendalikan perkembangan karakteristik laki-laki. Sistem ini sangat penting bagi reproduksi wanita dan menjadi aktif sepenuhnya selama masa pubertas, ketika anak laki-laki mulai mengalami perubahan fisik dan juga hormonal. Jadi, sistem reproduksi laki-laki itu adalah organ yang bekerja sama ya tadi untuk memproduksi serta mengantarkan sperma, dan juga dia punya peran penting dalam produksi hormon, terutama testosteron. Kemudian juga dia yang mengendalikan perkembangan karakteristik laki-laki. Nah, sistem ini juga sangat penting sama seperti sistem reproduksi wanita untuk bagi reproduksi manusia, dan juga sistem ini juga menjadi aktif sepenuhnya selama masa pubertas. Nanti itu ketika anak laki-lakinya mulai mengalami perubahan fisik dan hormonal. Kemudian di sini ada peran dari testis. Testis itu adalah dua organ yang berbentuk oval yang letaknya itu ada di dalam kantong kulit yang disebut dengan skrotum. Dan dia itu letaknya juga di bawah penis ya teman-teman. Kemudian testis di sini juga memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu dia memproduksi sperma dan juga melepaskan hormon testosteron. Testosteron berperan dalam perkembangan suara yang lebih dalam, pertumbuhan rambut tumbuh, kemudian pembentukan otot, dan juga kemampuan untuk memproduksi sperma. Makanya anak laki-laki yang sudah melewati masa pubertas biasanya suaranya akan berubah menjadi lebih berat. Kemudian juga rambut tubuh itu juga udah mulai tumbuh. Kemudian juga otot-ototnya mulai kelihatan karena sudah mulai terbentuk, dan dia juga mampu untuk memproduksi sperma. Nah, kemudian testis itu juga terletak di luar tubuh karena testis ini sendiri juga membutuhkan suhu yang sedikit lebih rendah dibanding suhu tubuh untuk memproduksi sperma yang sehat. Jadi teman-teman, sperma itu nggak bisa bertahan di suhu yang terlalu tinggi atau suhu terlalu rendah, jadi spermanya bakal rusak. Jadi sperma sendiri ada suhu optimalnya teman-teman supaya dia tetap berfungsi dengan baik. Makanya nanti itu testis itu bisa bergerak sendirinya untuk mengatur suhu sperma, di mana suhu sperma itu ada. Kemudian di sini ada skrotum. Skrotum itu adalah tempat pengaturan suhu. Nah, skrotum ini adalah kantong kulit yang longgar yang berfungsi untuk menampung serta melindungi testis. Jadi testis itu ada di dalam skrotum. Nah, skrotum itu memiliki otot-otot yang dapat mengencang atau melemas untuk mengatur suhu di sekitar testis. Nah, ini yang saya omongi tadi. Jika tubuh terlalu panas atau terlalu dingin, skrotum akan memindahkan testis lebih dekat atau lebih jauh dari tubuh untuk menjaga suhu yang ideal bagi produksi sperma. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya suhu bagi reproduksi. Jadi
skrotum ini nanti yang akan mengendalikan suhu dari sperma tadi. Kemudian di sini kita akan langsung masuk ke epididymis. Epididymis ini adalah tempat di mana sperma matang. Setelah sperma tadi itu diproduksi di testis, nah mereka nanti akan bergerak kemana? Ke dalam tabung yang sangat melingkar, yang disebut dengan epididymis. Epididymis ini terletak di atas setiap testis ya teman-teman. Jadi mereka akan bergerak ke dalam tabung yang sangat melingkar yang disebut epididymis yang terletak di atas setiap testis. Di dalam epididymis nanti, sperma sendiri akan menyelesaikan proses pertumbuhan dan juga memperoleh kemampuan untuk berenang. Proses ini dapat memakan waktu beberapa hari hingga dibutuhkan sperma yang sudah matang disimpan di dalam epididymis. Jadi sperma tadi kan diproduksinya di testis. Kemudian setelah mereka sudah matang, setelah mereka melalui berbagai proses di testis, mereka itu akan bergerak ke dalam tabung tadi, tabung epididymis. Nah, di dalam epididymis tersebut nanti sperma akan menyelesaikan beberapa proses lagi, proses pertumbuhan dan memperoleh kemampuan untuk berenang. Jadi sperma ini akan mematangkan diri itu di epididymis, kemudian nanti juga disimpannya di epididymis. Kemudian kita masuk ke vas deferens atau jalur untuk sperma. Nah, jadi vas deferens ini adalah tabung panjang untuk mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Jadi selama proses ejakulasi, sperma itu melewati vas deferens. Nah, nanti dia itu akan bercampur dengan cairan dari kelenjar lain untuk membentuk semen. Nah, vas deferens ini merupakan bagian dari sistem reproduksi laki-laki internal dan juga memainkan peran penting dalam mengangkut sperma selama proses reproduksi ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung ke seminal vesicles dan juga prostate gland. Nah, jadi prostate gland itu adalah kelenjar prostat ya teman-teman, dan juga seminal vesicle itu adalah kelenjar vesikul ya. Jadi kedua kelenjar ini menambahkan cairan penting ke dalam sperma untuk membentuk semen. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini nantinya akan memproduksi cairan manis. Cairan manis ini akan memberikan energi kepada sperma. Jadi cairan manis yang terproduksi tadi itu akan memberikan energi kepada sperma, jadi dia akan mengirimkan energi kepada sperma. Kemudian nanti kelenjar prostat itu akan menambahkan cairan lagi. Cairan itu untuk apa? Nah, cairan yang ditambahkan oleh kelenjar prostat ini nanti itu bisa menjadi cairan yang melindungi sperma, juga membantu pergerakannya si sperma ini. Cairan-cairan ini diperlukan agar sperma dapat bertahan hidup dan mencapai sel telur selama proses reproduksi. Jadi kelenjar vesicula seminalis juga kelenjar prostat ini juga memiliki peran yang sangat besar ya teman-teman, peran yang sangat penting untuk cairan sperma tadi supaya dia juga bisa bertahan hidup dan berlangsung kehidupannya selama proses reproduksi. Kemudian kita akan langsung masuk ke uretra. Uretra ini adalah tabung yang melewati penis, kemudian juga membawa urin serta sperma keluar dari tubuh, tetapi tidak pernah pada saat yang sama. Nah, selama ejakulasi nanti, katup ini menutup kantung kemih sehingga hanya sperma yang keluar dari tubuh. Hal ini memastikan bahwa sistem reproduksi dan sistem kemih tetap terpisah saat diperlukan. Jadi uretra ini memiliki dua jalur teman-teman, untuk kemih dan juga untuk sperma, untuk urin dan juga untuk sperma. Jadi kayak saat berlangsungnya kegiatan reproduksi, jadi cairan urin dan juga cairan sperma itu tidak akan bersatu tapi akan berpisah. Kemudian ada penis. Penis di sini adalah organ eksternal yang berfungsi untuk mengeluarkan semen yang mengandung sperma ke dalam sistem reproduksi wanita nanti. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah yang nantinya juga penis ini menjadi sangat keras saat ereksi. Nah, kemudian yang memungkinkan penis masuk ke dalam tubuh wanita selama hubungan seksual. Penis juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Jadi penis ini sebagai organ utama untuk mengeluarkan semen, untuk mengeluarkan sperma, untuk menjadi organ reproduksi juga. Saat hubungan seksual juga penis ini juga sebagai
fungsi dari berbagai saluran untuk mengeluarkan urin serta sperma. Kemudian ada hormon dan juga pubertas di laki-laki, teman-teman. Pubertas itu adalah masa ketika tubuh seorang laki-laki mengalami perubahan menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi. Nah, testis nanti akan mulai memproduksi lebih banyak testosteron yang menyebabkan perubahan fisik seperti suara yang lebih dalam, rambut wajah dan tubuh, serta pertumbuhan otot yang lebih cepat. Produksi sperma juga dimulai selama pubertas sehingga reproduksi menjadi mungkin. Kemudian, bagaimana sih cara kita merawat sistem reproduksi laki-laki? Nah, merawat sistem reproduksi laki-laki itu sangat penting untuk kesehatan dan juga keseluruhan. Hal ini meliputi mengenakan pakaian yang nyaman, menjaga kebersihan yang baik, serta melindungi area selangkangan saat berolahraga. Dan juga kita bisa berkonsultasi dengan dokter jika ada yang terasa tidak nyaman. Kemudian dengan memahami cara kerja sistem ini bisa membantu anak laki-laki memahami tubuh mereka sendiri dan juga membuat pilihan sehat seiring pertumbuhan mereka. Jadi sangat penting ya teman-teman untuk merawat sistem reproduksi, karena sistem reproduksi ini nantinya akan berlangsung selama proses reproduksi dan juga untuk yang akan berlangsung untuk proses kehidupan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.